Coba bayangkan, ada sebuah kerajaan yang konon menjadi yang pertama di Nusantara. Sebuah peradaban yang hidup ribuan tahun lalu, tapi hanya meninggalkan sedikit jejak. Siapa mereka? Seberapa besar pengaruhnya? Dan kenapa mereka menghilang? Kita semua diajarkan di sekolah bahwa Kutai adalah kerajaan pertama di Indonesia. Tapi, benarkah itu? Atau ada sesuatu yang belum kita ketahui? Kalau Kutai memang sehebat itu, kenapa peninggalannya jauh lebih sedikit dibanding kerajaan seperti Majapahit atau Sriwijaya? Sebelum kita lanjut, jika kalian suka eksplorasi sejarah Nusantara seperti ini, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Setiap dukungan dari kalian membuat kami bisa terus mengungkap misteri sejarah yang tersembunyi. Sekarang, kita kembali ke masa lalu, ke tahun 400 Masehi, saat 7 prasasti Yupa mulai berbicara. Kisah Kutai dimulai dari 7 batu bertulis, yang disebut Yupa. Ini bukan prasasti biasa, ini adalah bukti tertua peradaban Hindu di Nusantara. Tapi anehnya, nggak ada catatan perang, nggak ada nama ibu kota, nggak ada kisah epik raja-raja seperti di kerajaan lain. Kita hanya tahu dari prasasti ini bahwa ada raja bernama Mulawarman yang dermawan dan memberikan 20.000 ekor sapi untuk upacara. Tapi, dari mana sapi sebanyak itu? Dan kenapa cuma ada 7 prasasti? Apakah mungkin masih ada prasasti lain yang belum ditemukan? Atau, apakah sejarahnya sengaja dihapus? Kita sering membayangkan kerajaan sebagai istana megah, tentara berkuda, dan pertempuran besar. Tapi Kutai Martadipura hampir nggak ada jejak militer. Tidak ada benteng, tidak ada senjata perang yang ditemukan, bahkan tidak ada kisah tentang ekspansi wilayah. Bisa jadi, Kutai Martadipura bukanlah kerajaan ekspansif, melainkan pusat spiritual. Mirip seperti Vatikan atau Lhasa di Tibet, sebuah tempat suci yang lebih sibuk dengan ritual daripada pertempuran. Kalau benar Kutai lebih mirip pusat religi, kenapa tetap disebut kerajaan? Venti Mila sapi, itu jumlah yang tercatat dalam prasasti Yupa sebagai persembahan Raja Mulawarman. Tapi coba pikir, 20.000 sapi di tahun 400 Masehi, dari mana mereka bisa mendapatkan sebanyak itu? Kemungkinan ada 2. Pertama, Kutai Martadipura memang punya ekonomi yang sangat kuat dengan peternakan raksasa yang kita belum temukan. Atau kedua, angka 20.000 ini hanya simbolik. Bisa jadi ini hanya cara orang zaman dulu menyampaikan bahwa raja itu luar biasa kaya. Menurut kalian, ini fakta sejarah atau sekadar angka simbolis untuk menunjukkan kejayaan Kutai Martadipura? Tarumanagara dan Kutai Martadipura sering disebut sebagai 2 kerajaan tertua di Nusantara. Tapi siapa yang lebih berpengaruh? Tarumanagara punya lebih banyak prasasti, relief tapak kaki rajanya, bahkan ada jejak sistem irigasi besar. Kutai Martadipura cuma 7 prasasti, tapi lebih tua. Kalau Tarumanagara lebih besar, kenapa Kutai Martadipura yang lebih dikenal sebagai kerajaan pertama? Kutai Martadipura tiba-tiba hilang dari sejarah. Tidak ada catatan perang besar, tidak ada bencana besar. Lalu, kemana kerajaan ini? Ataukah Kutai sebenarnya tidak hancur, hanya berubah menjadi sesuatu yang lain? Apakah Kutai runtuh, atau justru berevolusi menjadi kerajaan lain yang kita kenal? Bayangkan kita berdiri di tengah hutan Kalimantan, di sebuah lokasi yang dulunya mungkin adalah pusat peradaban. Saat ini yang kita lihat hanyalah tanah dan pepohonan. Tapi apakah benar di bawah kaki kita tersimpan jejak sejarah yang telah terkubur selama ribuan tahun? Selama ini prasasti Yupa adalah satu-satunya bukti tertulis dari Kutai Martadipura. Tapi kita tahu, sebuah kerajaan besar tidak hanya meninggalkan prasasti. Seharusnya ada reruntuhan, candi, bekas pemukiman, bahkan kuburan raja-raja. Tapi kenapa hampir tidak ada?
Apakah mungkin kita selama ini mencari di tempat yang salah? Atau bisa jadi Kutai bukanlah sebuah kota besar seperti yang kita bayangkan. Saat ini teknologi seperti lidar digunakan untuk mendeteksi struktur bawah tanah tanpa harus menggali. Dengan teknik ini, ilmuwan berhasil menemukan kota-kota kuno di Amazon yang sebelumnya dianggap hutan biasa. Jadi kalau metode ini diterapkan di Kutai, mungkinkah kita akan menemukan sesuatu yang lebih besar? Jadi kalau suatu hari ada penemuan besar tentang Kutai, pastikan kalian sudah subscribe supaya nggak ketinggalan update terbaru. Kita selalu membayangkan kerajaan itu penuh dengan raja, prajurit, dan kuil megah. Tapi kenyataannya, 90% penduduk kerajaan adalah rakyat biasa. Petani, pedagang, tukang kayu, dan nelayan. Jadi kalau kita ingin memahami Kutai Martadipura, kita harus melihat kehidupan sehari-hari mereka. Coba bayangkan, pagi-pagi seorang ibu keluar dari rumah panggungnya. Ia mengambil air dari Sungai Mahakam, sementara suaminya sedang menganyam jala untuk menangkap ikan. Di pasar, pedagang bertukar barang. Mungkin ada rempah-rempah dari luar negeri yang dibawa pedagang India atau Tiongkok. Tapi tunggu, India? Tiongkok? Apakah Kutai Martadipura punya hubungan dagang sejauh itu? Kalau memang ada perdagangan lintas negara, kenapa hampir tidak ada catatan tertulis tentang ekspor atau impor mereka? Ini pertanyaan besar, dan kalau kalian punya teori sendiri, tulis di komentar, kita bahas bareng-bareng. Satu hal yang aneh dari Kutai Martadipura, tidak ada catatan tentang peperangan besar. Bandingkan dengan kerajaan lain, Sriwijaya punya armada laut, Majapahit punya pasukan Bhayangkara, bahkan Tarumanagara punya pertahanan yang kuat. Tapi Kutai hampir tidak disebut memiliki pasukan. Apakah ini berarti Kutai Martadipura begitu damai hingga tidak butuh tentara? Atau mereka sebenarnya punya kekuatan militer, tapi sejarahnya hilang? Kita tahu bahwa kerajaan yang damai biasanya tetap memiliki sistem pertahanan. Contohnya, kota-kota di Mesopotamia yang walaupun tidak ekspansionis, tetap memiliki benteng. Jadi kalau Kutai memang tidak punya pasukan, bagaimana mereka bertahan? Atau mungkin Kutai sebenarnya berada di bawah perlindungan kerajaan yang lebih besar? Salah satu petunjuk terbesar tentang Kutai Martadipura adalah pengaruh Hindu yang sangat kuat. Kita tahu bahwa agama Hindu berasal dari India. Pertanyaannya, bagaimana agama ini bisa sampai ke Kutai? Apakah ada hubungan perdagangan atau ada sesuatu yang lebih besar? Beberapa teori menyebutkan bahwa Kutai Martadipura bukan sekadar kerajaan kecil, tapi bagian dari jaringan perdagangan besar di Asia Tenggara. Bahkan ada yang menduga Kutai Martadipura adalah bagian dari pengaruh kerajaan India, seperti Gupta atau Pallava. Tapi kalau Kutai begitu penting, kenapa kerajaan India sendiri hampir tidak pernah menyebutnya? Kalau kalian suka teori-teori sejarah seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Kita masih punya banyak teori menarik di episode berikutnya. Kalau benar Kutai adalah kerajaan besar, pasti masih ada keturunannya. Tapi anehnya, hingga saat ini kita hampir tidak pernah mendengar seseorang mengklaim sebagai pewaris tahta Kutai. Apakah ini berarti garis keturunan mereka benar-benar punah? Studi DNA modern memungkinkan kita melacak asal-usul genetik suatu kelompok. Jadi mungkinkah suatu hari nanti kita menemukan keturunan Raja Mulawarman di antara kita? Atau mungkin ada keluarga bangsawan yang sebenarnya masih menyimpan sejarah mereka sendiri, tapi tidak pernah diumumkan. Kalian punya teori? Tulis di komentar. Dan kalau kalian belum subscribe, ya siapa tahu nanti kita bongkar lebih banyak rahasia sejarah yang belum terungkap. Oke, ini pertanyaan yang sering muncul. Kalau Kutai memang ada dan begitu besar, apakah keturunan rajanya masih ada sampai sekarang? Atau mereka benar-benar hilang tanpa jejak?
Dengan teknologi DNA saat ini, kita bisa melacak keturunan seseorang dengan cukup akurat. Tapi masalahnya, kita belum menemukan makam Raja Mula Warman. Jadi kalau tidak ada tulang belulangnya, bagaimana kita bisa menghubungkan garis keturunannya? Atau bisa jadi keturunannya selama ini ada di sekitar kita, tapi mereka sendiri tidak menyadarinya. Kajian genetik pada masyarakat Kalimantan menunjukkan adanya jejak DNA dari India Selatan yang cocok dengan asal-usul pengaruh Hindu di Kutai. Tapi apakah ini cukup bukti bahwa mereka adalah keturunan langsung Raja Mula Warman? Atau hanya kebetulan akibat interaksi budaya? Kita nggak bisa langsung loncat ke kesimpulan. Tapi satu hal yang pasti, kalau suatu hari ada proyek penelitian DNA besar-besaran, itu bakal mengubah cara kita melihat sejarah Kutai Martadipura. Sekarang, ini bagian yang paling seru. Apa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari kita? Kenapa catatan tentang Kutai sangat sedikit? Apakah karena memang tidak ada, atau ada pihak yang tidak ingin kita tahu? Ada satu teori menarik. Beberapa sejarawan percaya bahwa Kutai Martadipura mungkin bukan sekadar kerajaan kecil, tapi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah peradaban maritim yang terhubung dengan kerajaan-kerajaan di India dan Nusantara. Kalau ini benar, kenapa tidak ada yang membahasnya? Apakah ada narasi sejarah yang sengaja dibuat untuk mengerdilkan peran Kutai Martadipura? Kadang sejarah ditulis oleh pihak yang berkuasa. Bisa jadi, narasi tentang Kutai Martadipura tidak begitu populer, karena fokus utama sejarah Indonesia selama ini lebih ke kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya. Tapi siapa tahu, di masa depan bisa ada temuan baru yang mengubah semuanya. Jadi kalau kalian suka pembahasan seperti ini, subscribe biar kita bisa terus eksplorasi teori-teori yang lebih dalam lagi.